Selamat siang, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Silmina Kusmahedi selaku host pada acara kita hari ini yaitu Ngojai, Ngobrol Jadi Santai. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu seorang dokter spesialis bedah anak di Divisi Bedah Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau ini merupakan dokter spesialis bedah anak, subkonsultan digestif anak yang sudah berpengalaman bertahun-tahun bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Baik, agar tidak berlama-lama, mari kita sapa. Selamat siang, Dokter Emiliana Lia. Ya, selamat siang, Dokter Silmi. Terima kasih, Dok, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan hari ini, Dok. Iya. Apakah hari ini ada operasi, Dok? Hari ini Rabu, saya nggak ada jadwal operasi ya. Kebetulan hari operasinya di Senin, Kamis ya. Iya, Hari ini santai. kebetulan ya, Dok, ya, jadi bisa Ya, mengisi di acara ini, Dok. Iya. ya. Baik, Dok. Mari kita mulai ya, Dok. Saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan, Dok. Tapi kita ngobrol santai aja ya, Dok. Dok, boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang dan pengalaman bekerja dokter di Divisi Bedah Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Silmi ya. Mungkin saya bekerja di bidang bedah anak ya. Itu saya lulus 2014, jadi kurang lebih ya 10 tahun lah. Saya bekerja di bedah anak, terutama ya di RSAS ya, karena saya ASN di RSAS. Pengalaman bekerja saya ya mencakup berbagai prosedur ya, pelayanan, pendidikan, pelayanan mungkin di prosedur bedah anak tuh terutama digestif ya. Saya kebetulan di bagian digestif. Jadi bisa melakukannya untuk pelayanan diagnostik dan terapeutik juga untuk anak-anak yang membutuhkan fokusnya terutama untuk yang butuh pembedahan sudah pasti ya. Dan fokus utama saya adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan memastikan kenyamanan serta keselamatan pasien anak gitu. Ya, luar biasa ya, Dok. Dok, boleh ceritakan juga, Dok, bagaimana profil dan peran Divisi Bedah Anak RSHS dalam layanan kesehatan anak sebagai pusat rujukan di Jawa Barat, karena seperti yang kita ketahui, Rumah Sakit Hasan Sadikin itu kan pusat rujukan se-Jawa Barat ya, Dok. Ya, memang benar. Jadi RSHS ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin itu adalah rumah sakit vertikal dan vertikal langsung dari Kemenkes ya. Dan di Jawa Barat itu RSHS merupakan pusat rujukan. Jadi satu Jawa Barat ini rujukannya adalah ke RSHS. Dan ya kita tahu ya Jawa Barat itu memiliki jumlah populasi penduduk mungkin yang paling banyak satu Indonesia ya. Jadi bisa dikatakan RSHS tuh dalam volume pasiennya tuh sangat sangat banyak gitu ya. Dan di divisi bedah anak sendiri itu dilengkapi dengan spesialis dan subspesialis yang berpengalaman serta fasilitas yang modern pastinya ya. Yang mendukung berbagai prosedur bedah, mulai dari yang umum sampai yang kompleks. Nah, sebagai pusat rujukan, divisi bedah anak rumah sakit RSHS ini ya merupakan tempat rujukan utama gitu ya bagi rumah sakit di Jawa Barat dan penanganan kasus-kasus bedah yang memerlukan penanganan khusus gitu. Jadi kasus kompleks dan kasus dengan teknik terpadu yang mungkin di rumah sakit lain tidak ada gitu. Jadi dirujuknya ke RSHS. Nah, peran utama kami itu adalah menyediakan layanan bedah anak yang aman, efektif dan berpusat pada pasien anak, termasuk sudah pasti diagnosis, kemudian perioperatif ya dari prabedah hingga pasca bedah. Selain itu, saya rasa
RSAS kami aktif berkolaborasi dengan berbagai multidisiplin dalam menangani pasien anak. Dengan ini kami ya berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan anak dan memastikan anak-anak mendapatkan penanganan terbaik sesuai dengan yang pasti standar nasional dan internasional lah gitu ya. Luar biasa ya dok. Nah, kalau menurut dokter sendiri berarti apa saja dok tantangan yang dihadapi Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan agar Rumah Sakit Hasan Sadikin ini tuh bisa tetap menjadi pilihan oleh masyarakat gitu dok untuk berobat? Ya, tantangannya pasti banyak ya, karena RSAS ini ya tadi rumah sakit rujukan yang bisa dikatakan di provinsi dengan populasi penduduk yang terbanyak gitu. Jadi dari jumlah kasus, jumlah pasien sudah pasti kita sangat banyak. Kemudian kompleksitas kasus yang datang ke RSAS sudah pasti kasus-kasus yang kompleks gitu ya, yang rumit gitu. Bahkan mungkin yang sudah dikerjakan di rumah sakit daerah, rumah sakit sekitar, kemudian memiliki komplikasi atau apa resiko yang membutuhkan tindakan yang lebih tinggi itu biasanya dirujuk ke RSAS. Jadi ya pasti menuntut staf di RSAS saya rasa semua untuk menjaga mutu layanan sambil memastikan waktu tunggu yang lebih singkat lah, yang wajar lah gitu ya, tidak terlalu lama. Kemudian kedua, saya rasa perkembangan teknologi medis yang begitu cepat itu membuat kami juga harus terus berinvestasi pada alat-alat yang canggih dan selalu meningkatkan kompetensi SDM agar pelayanannya tetap mutakhir gitu, supaya ya sesuailah dengan kasus-kasus kompleks yang datang ya. Selain itu, kita tahu masyarakat tuh sekarang udah makin kritis dalam memilih fasilitas kesehatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini pastinya menuntut RSAS untuk tidak hanya unggul dalam layanan klinis, tapi juga memberikan pengalaman pasien yang humanis, mulai dari komunikasi yang ramah, mungkin proses administrasi yang efisien, hingga fasilitas yang nyaman. Mungkin ya hal-hal kecil ya seperti ruang tunggu pasien, kemudian toilet, musola, kantin, dan lain sebagainya. Oh ya, RSAS juga selain sebagai rumah sakit yang melakukan pelayanan kesehatan ya, RSAS kita tahu merupakan rumah sakit pendidikan. Jadi ya ini harus seimbang. Jadi untuk menghasilkan tenaga kesehatan spesialis yang berkualitas tanpa mengurangi mutu pelayanan. Jadi pendidikannya tetap harus dijaga juga gitu. Nah, untuk itu sinergi saya rasa antara pemerintah, kemudian universitas dan manajemen rumah sakit itu harus menjadi kunci ya agar RSAS tetap menjadi pusat kepercayaan masyarakat sekaligus pusat keunggulan medis di Indonesia, terutama khususnya di Jawa Barat. Saya rasa seperti itu. Terima kasih dok. Terus dok, selain itu sekarang itu kan ilmu-ilmu sudah sangat berkembang ya dok, juga termasuk keilmuan di bidang bedah anak. Nah, apakah perkembangan ilmu di bidang bedah anak ini menurut dokter mempengaruhi tingkat persaingan antar rumah sakit, terutama di Kota Bandung sendiri kan banyak rumah sakit lain atau rumah sakit swasta ya dok yang menawarkan fasilitas-fasilitas dan juga perkembangan ilmu. Nah, menurut dokter bagaimana? Apakah di RSAS sendiri perkembangan ilmu itu mempengaruhi dari tingkat persaingan, dok? Ya, sudah pasti ya. Saya rasa jawabannya udah pastilah berpengaruh gitu ya. Kita lihat saja di Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir kan banyak ya rumah sakit baru gitu yang berkembang gitu yang ada. Yang pasti perkembangan ilmu bedah anak ya pasti sangat berpengaruh, sangat terkait dengan tingkat persaingan.
Saat ini teknik bedah anak sudah berkembang pesat ya, mulai dari prosedur minimal invasif tuh yang seperti laparoskopik, kemudian endoskopik, kemudian pemanfaatan teknologi-teknologi baru yang seperti operasi menggunakan stapler, kemudian mesh gitu ya. Jadi rumah sakit yang memiliki dan menguasai teknologi ini akan memiliki keunggulan yang kompetitif sudah pasti gitu, karena dapat menawarkan teknik operasi yang mungkin lebih aman, trauma operasinya lebih kecil, lebih minimal gitu, pemulihannya lebih cepat, dan mungkin ya efeknya pasti durasi perawatan jadi lebih lebih singkat ya. Nah, persaingan juga saya rasa tidak hanya di aspek teknologi, tapi juga di kualitas SDM. Tenaga spesialis bedah anak itu mau tidak mau dituntut untuk memperbaharui kompetensinya gitu ya, bisa melalui pendidikan kelanjutan ataupun fellowship gitu. Nah, masyarakat kini kan sekarang tuh lebih kritis ya dalam mencari rumah sakit yang reputasinya baik, timnya memiliki pengalaman khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu pasti yang dicari oleh masyarakat gitu ya. Dan saya rasa persaingan ini sebenarnya berdampak positif ya, karena itu membuat semua fasilitas ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Itu pasti. Ya, mungkin betul. Iya, Dok. Berarti, Dok, dengan adanya perkembangan ilmu tersebut, apa sih inovasi atau perkembangan ilmu yang sudah diterapkan oleh bedah anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin? Ya, inovasi di bidang kedokteran tuh banyak ya, tapi kalau di RSAS itu ya pasti pelayanan bedah anak itu menerapkan teknologi yang mungkin banyak juga ya, tapi kita menerapkan minimal invasive surgery gitu ya, atau bedah laparoskopik. Jadi yang meminimalkan luka dan mempercepat pemulihan kondisi anak pasca operasi. Banyak kasus yang sudah bisa dilakukan ya, seperti peradangan usus buntu, terus penurunan buah sakar yang tidak turun tuh ke kantongnya itu bisa secara laparoskopik juga. Kemudian pengangkatan kantong empedu, kemudian operasi untuk hernia pada anak gitu ya. Nah, itu sudah sering dilakukan dengan secara minimal invasif di rumah sakit ini. Kemudian mungkin yang lain ya seperti penyempitan esofagus itu kita juga dapat melakukan tata laksana atau prosedurnya secara endoskopik. Kemudian pengangkatan polip di usus besar ya itu juga secara endoskopi. Kemudian tumor atau jaringan lain benjolan yang mungkin ya tapi ukurannya tidak terlalu besar ya, itu bisa per endoskopi juga ya, tumor-tumor di usus besar. Dan saya rasa kami juga terus mengikuti pelatihan dan mengadopsi teknologi terbaru yang pastinya harus aman dan meningkatkan kualitas pelayanan. Itu. Tapi udah keren-keren banget ya, Dok. Inovasi di Hasan Sadikin ini. Ya, betul. Sudah ada semua ya. Nah, berarti, Dok, ada nggak sih, Dok, layanan unggul yang dilakukan oleh bedah anak yang sebenarnya tuh, tindakan ini hanya bisa dikerjakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, sehingga layanan tersebut menjadi keunggulan dari RSHS ini, Dok? Ya, layanan unggulan ya, mungkin tadi kan ada tadi kita minimal invasif, kemudian mungkin yang lebih spesifik gitu ya, yang kita akhir-akhir ini kasusnya sedang banyak, kemudian kita melakukannya, saya rasa mungkin cukup banyak juga gitu, itu penanganan kasus kembar siam ya. Kita tahu kan beberapa bulan kemarin kita baru melakukan pemisahan kembar siam. Nah, itu kebetulan menjadi salah satu layanan unggulan di kami gitu ya, di bedah anak RSAS. Ya, walaupun kita tahu ya, kita bekerjanya tidak hanya bedah anak gitu, itu merupakan prosedur yang dilakukan
secara multidisiplin, artinya melibatkan beberapa tim gitu ya. Biasanya ada melibatkan tim dari dokter anak, kemudian dokter bius atau anestesi, kemudian radiologi, bedah plastik, bedah toraks, bedah ortopedi, bedah saraf, neurologi, gitu ya, dan mungkin ya pihak-pihak terkait lainnya yang biasanya ya membantulah dalam proses pemisahan kembar siam gitu ya. Jadi penanganan kasus kembar siam ini biasanya kolaborasi antara berbagai tenaga medis supaya ya memberikan hasil yang maksimal untuk pasien dan keluarganya gitu. Keren banget ya dok, pemisahan kembar siam ya. Dok, berarti kan pemisahan kembar siam ini merupakan tindakan yang kompleks sekali ya dok. Nah, bagaimana caranya tim dokter memastikan bahwa prosedur bedah penanganan kasus kembar siam ini berjalan dengan seaman mungkin dan seefektif mungkin? Ya, kembar siam tuh memang suatu kasus yang kompleks ya, dan biasanya itu sifatnya apa tidak tidak sama lah satu kasus dengan kasus yang lain ya. Jadi kasus satu dengan kasus yang lain tuh biasanya memiliki keunikannya masing-masing gitu ya. Jadi sebelum melakukan tindakan ya pasti harus dipastikan bahwa semua tim itu mengikuti protokol yang ketat, kemudian persiapan yang menyeluruh gitu sebelum sebelum memulai tindakan operasi. Biasanya tahapan awal itu kita evaluasi dulu menyeluruh gitu ya untuk menentukan tipenya atau organ apa yang menyatu gitu dari si kembar siam tersebut. Kemudian pemeriksaan imaging ya seperti kita lakukan MRI, CT scan, ekokardiografi itu ya sangat penting gitu. Itu kita harus yakin dan tahu betul detail dari anatominya sebelum kita melakukan diskusi, kemudian perencanaan operasi dari berbagai tim multidisiplin itu. Nah, setelah kita evaluasi, pemilihan waktu operasi juga harus ditentukan secara hati-hati gitu ya. Kita harus yakin bahwa kondisi bayi tidak hanya satu ya, tapi dua-duanya itu harus dalam kondisi yang stabil dan berat badannya cukup. Kemudian kita juga harus melakukan simulasi dulu gitu ya, atau gladi bersih tindakan operasi. Ya itu biasanya 1-2 hari sebelum tindakan itu kita ada simulasinya dulu lah gitu. Jadi persiapannya harus benar-benar matang. Nah, karena tadi melibatkan berbagai multidisiplin ya, jadi biasanya operasinya pasti berjam-jam ya. Kan mulai dari pemisahannya akan berlapis-lapis lah gitu. Jadi itu juga membutuhkan koordinasi yang ketat antar tim. Jadi jangan sampai perencanaan yang sudah dilakukan itu memberikan hasil yang tidak baik. Kita kan nggak pengen ya, jadi hasilnya harus baik, dan pemulihan pasca operasinya pun itu biasanya masuk ke ruang intensif gitu. Jadi itu supaya memastikan bahwa outcome operasinya baik, kemudian diharapkan ya mencegah komplikasi ya, dan atau meminimalkan komplikasi dan memastikan bahwa kualitas hidup kedua bayinya itu baik. Seperti itu. Ya, benar kompleks ya dok, karena melibatkan berbagai lintas divisi ya dok ya. Iya, betul. Dok, berarti kalau seperti itu kan kita juga harus berkomunikasi dengan keluarga pasien ya dok, karena mungkin kalau spesialis bedah anak itu pasiennya kan anak-anak ya dok. Nah, jadi kalau misalnya divisi bedah anak itu bagaimana caranya mengakomodasi kebutuhan pasien dan keluarga? Misalnya dalam hal komunikasi, kenyamanan, dan edukasi, dok. Ya,
Jadi tadi ya mungkin bedah anak tuh kita pasiennya anak-anak gitu. Nah, tapi bukan berarti pasien anak-anak ya kita komunikasinya hanya anak-anak. Justru karena pasiennya anak-anak gitu, kita harus berkomunikasinya dengan seluruh keluarganya gitu ya. Jadi kita berusaha atau berupayalah mengakomodasi kebutuhan pasien itu melalui pendekatan yang menyeluruh gitu. Jadi pasien yang dihadapi walaupun anak-anak, tapi orang tuanya, misalnya kan orang tua tuh kadang kakek neneknya juga ingin mengetahui kondisi cucunya gitu ya. Belum lagi om tante gitu. Tapi yang pasti orang tua ya yang menjadi fokus layanan gitu. Jadi dengan komunikasi yang jelas, empatik, hingga pendampingan selama perawatan, saya rasa itu sangat penting lah untuk dilakukan. Ya, Nah, pernah nggak sih dok dalam melayani pasien-pasien bedah anak itu mendapatkan masukan dari keluarga pasien? Nah, jadi seberapa penting sebenarnya masukan ataupun feedback dari keluarga untuk perbaikan layanan bedah anak dok? ya. Saya rasa sangat penting ya. Jadi dengan adanya masukan dari keluarga pasien, itu kita dapat menjadi tolak ukur yang nyata atas kualitas pelayanan yang kita berikan gitu. Seperti survei kepuasan pasien, kotak saran mungkin ya, forum diskusi dengan pasien. Menurut saya itu sangat penting untuk kita memperbaiki kualitas pelayanan yang sudah kita berikan gitu. Jadi saya rasa itu sangat penting. Baik dok, pertanyaan terakhir dok. Ya, Apakah ada pesan atau harapan nih dok yang ingin dokter sampaikan agar RSHS ini khususnya divisi bedah anak tetap menjadi pilihan layanan kesehatan di era daya saing seperti sekarang ini dok? ya, baik. Pesan atau harapan saya ya, jadi mudah-mudahan saya berharap RSHS khususnya bedah anak ya akan tetap konsisten lah gitu dalam menjaga mutu layanan dan terus berinovasi. Tapi saya yakin pasti akan seperti itu. Dan kita harus terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dengan juga menempatkan keselamatan pasien sebagai tujuan utama pelayanan kita gitu ya. Dan kekuatan pelayanan yang kita berikan juga saya rasa ada pada kolaborasi ya sesama tim medis, kemudian tenaga pendukung, kemudian kolaborasi juga mungkin dengan universitas dan juga pemerintah gitu. Dan saya rasa dengan kerjasama atau kolaborasi yang baik ini, RSHS pasti dapat terus menjadi rumah sakit pendidikan dan pelayanan yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga unggul dalam hal humanis dan juga pasti ramah terhadap masyarakat. Ya, mungkin pesan saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Emil atas kesempatannya dapat mengisi acara Ngojai Ngobrol Jadi Santai pada hari ini ya dok. Ya, sebelum Ya, saya tutup acara ini, boleh kita foto dulu ya dok? oh ya, mangga. Siap ya dok, satu, dua, ya. Oh, terima Ya, kasih. oke. Ya, terima kasih Dokter Silmi.